Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8 dan kita akan membaca ayat 16 sampai ayat 24. 2 Korintus pasal 8. Ini akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan ini, saudaraku yang kekasih. 16 sampai 24 dari 2 Korintus 8. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca bergantian. Saya baca 16, saudara baca 17 hingga selesai ayat 24 dari 2 Korintus pasal 8. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaan kepada kamu. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Saudaraku yang kekasih, satu suratan yang sangat menarik yang diucapkan oleh Paulus kepada orang-orang di Korintus tentang Titus. Saudara-saudara menjadi luar biasa karena Titus menjadi bagian dalam tim para rasul untuk membantu pelayanan yang dikerjakan. Kerjasama dalam melayani Tuhan akan menjadi sesuatu yang indah. Kalau semua bekerja sadar bekerja untuk Tuhan bukan untuk satu yang lainnya. Sehingga satu dan lainnya sama-sama mengabdikan diri kepada Tuhan yang satu itu. Tapi kalau semua orang berpikir dia melayani menurut ukurannya dan akhirnya dia melayani dirinya, maka perpecahan dengan segera akan mudah terjadi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Paulus menjadi sangat menarik, saudara. Ketika kita memperhatikan bagaimana kemudian Titus rela menjadi bagian daripada pemberitaan Injil itu, sehingga dikatakan kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Alkitab begitu konsisten membicarakan bagaimana tiap orang yang pelayanan harus menjadi orang yang teruji di lingkungannya. Alkitab begitu konsisten mengajarkan kepada kita supaya dalam pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan. Mestinya kita berani mengkoreksi diri kita dengan teliti, kita berani mengkoreksi diri kita dengan keras, supaya jangan sampai ada celah di mana orang bisa mencela kita. Nah karena itu, Titus yang dikirim adalah Titus yang dikenal sebagai jemaat yang baik. Sebagai orang yang baik di lingkungan pelayanan pekabaran Injil. Dia setia. Dia terseleksi, dia teruji. Saudara, ini selalu menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa. Kata kunci dalam sebuah pelayanan adalah ketika rekan adalah rekan yang sudah teruji di dalam kehidupan kesehariannya. Yang paling sulit berkumpul banyak tapi belum teruji. Sampai kita nggak tahu sebetulnya mana kawan mana lawan. Ya, berkumpul di satu atap yang bernama gereja sederhana. Tapi betulkah itu teman sepelayanan? Belum tentu. Berkumpul dengan orang yang seiman lalu berkata Yesus adalah Tuhan kita, itu gampang. Tapi betulkah kita satu tubuh Kristus itu? No, nanti dulu. Karena itu terjadi seleksi, saudara. Waktu selalu akan menjadi satu seleksi yang ketat
untuk kemudian memunculkan orang-orang yang murni dalam pelayanan itu sendiri. Perjalanan waktu akan menjadi pelayanan yang tidak bisa disangkali. Sejauh mana sebetulnya kita menjadi bagian daripada sebuah pelayanan. Kalau tipe tiap orang, nggak mungkin sama, bukan? Ada yang kolerik, ada yang melankolik, ada yang plekmatik, ada yang sanguin. Nggak jadi persoalan sebetulnya itu. Tetapi lucunya itu yang kita ributkan. Dia terlalu keras. Loh. Kok jadi koleriknya yang diributkan? Itu keunikan dirinya. Marilah ributkan soal benar apa tidaknya dia. Bukan tipe temperamennya. Tapi orangnya betul nggak? Dia ngomong itu jujur nggak? Ada neka-nekonya nggak? Enggak sih. Dia murni. Kalau A dia bilang ya memang A lah itu. Ya sudah hargai itu. Bahwa dia benar. Tapi tipenya berbeda. Karena dia sudah teruji. Apapun yang dikatakannya kadang kuping kita tidak enak. Tetapi menjadi pas. Ini kedewasaan dalam menilai saudara. Supaya kita jangan terjebak pada tata krama basi, omong kosong yang dibesar-besarkan. Sehingga kita berharap semua orang bicara pada kita seperti cara yang kita suka. Lalu kita anggap, nah ini orang baik. Wow. Kalau itu yang kita anggap baik, siap-siaplah kalian untuk tertipu. Ya, karena kalau kita pergi ke bank ada namanya customer service. Semua baik, ramah. Satpam saja pun sekarang ramahnya luar biasa. Tapi jangan bilang orang itu baik. Kalau saudara ketemu pedagang, kalau kita ketemu sales-sales sekarang orang-orang yang marketing, semua dilatih untuk senyum manis dan berbicara baik. Tapi jangan bilang dia baik. Karena kalau dia laki-laki belum tentu suami yang baik, mungkin dia suka memukul istrinya. Kalau dia istri belum tentu dia perempuan yang baik karena mungkin suka merongrong suaminya dan seterusnya. Tetapi penampilannya menyenangkan karena dia dituntut untuk itu. Itu sebab di gereja pun kita akan menyambut orang dengan senyum, bukan? Apa kabar saudaraku, kapan, kenapa kemarin gak kelihatan. Jangan buru-buru senang, karena sambutan itu bisa jadi palsu. Kalau sudah ada benturan baru ketahuan, itu asli apa bukan. Hari ini kita bilang kita setia melayani Tuhan. Iya, karena belum ada persoalan. Kalau ada persoalan mungkin kita lari dari sana. Hari ini kita bilang saya siap membantu Bapak untuk pelayanan. Ya, karena belum ada yang menjatuhkanmu. Kalau ada yang menjatuhkanmu, kau sudah tidak lagi ada di sana. Titus dikenal baik oleh jemaat. Saudaraku yang kekasih, apa yang dikerjakan oleh Paulus menjadi sangat menarik. Saya terus bergumul dan terus berpikir, apakah Paulus punya gereja yang besar? Tidak ada indikasinya. Satu pun jemaat yang dilayaninya bukanlah kemudian jemaat di mana dia menjadi pendetanya. Dan berhenti di situ. Dia berputar dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain. Dia membenahi, mendidik seluruh jemaat itu. Baik di Korintus, Efesus, Galatia, dan seterusnya. Tapi dia tidak menetap di situ, saudara. Dia tidak tercatat menjadi pendeta besar dengan gereja besar. Tapi dia tercatat dengan karya yang besar. Tapi hati yang rendah. Justru itu yang paling sulit dalam hidup ini. Karya besar dengan rendah hati. Itu paling sulit, saudara. Kita karya belum besar saja, kepala sudah besar, bukan? Mau bagaimana rendah hati? Baru rencana, kita pikir kita sudah suci. Baru ide tentang pelayanan, kita pikir kita sudah hebat. Belum kerja loh. Kita akan berpikir, kita akan main ke desa, kita akan masuk. Berdiskusi saja pun kita rasa kita sudah hebat. Padahal diskusi itu akan berhenti dan tidak pernah dikerjakan. Nah ini kejahatan di kalangan kekristenan. Karena semua seringkali muncul dalam tataran diskusi. Dalam tataran doa. Mari kita doakan. Ya didoakan tapi dikerjakan enggak? Oleh karena itu, Paulus coba menunjukkan artinya bagaimana kita melayani dan mengerjakan pekerjaan itu. Pertama, ada gugatan dan tuntutan bahwa tiap kita harus menjadi terpuji. Di mana? Minimum di lingkungan di mana kita ada, saudara. Ya, saya akan berdiri di sini. Dan saya akan berkata pada kalian, kalau kalian tahu hidupku bengkok. Kalau kalian tahu hidupku tidak jujur urusan uang. Kalau kalian tahu cara hidupku salah. Kalau kalian tahu cara aku memperlakukan istri dan anak-anakku tidak baik. Jangan pernah mau berjemaat. Dan mengikut orang seperti itu. Tinggalkan. Karena kalian akan terkontaminasi dengan cara hidupku. Karena itu berarti kemunafikan. Berbeda dengan yang kukotbahkan, bukan? Tetapi kalau kau berharap aku seperti kamu. Berharap ngomong yang manis, yang lembut, dan segala macam. Sampai jungkir balik kau. Gak akan dapat itu. Karena inilah Bikman Sirait. Jangan harap aku berbicara seperti harapanmu. Saya Batak. Susah bagi saya jadi Jawa. Saya asli dari Siantar sana. Ngomong dardur-dardur. Susah saya jadi orang Solo. Mas, pelan-pelan. Sakit jantung tambah nanti jantungku.
Biarlah meledak-meledak supaya banyak energi yang keluar kan. Itu menolong jantungku. Itu. Ini aku. Tapi aku tidak akan mengkamuflase. Berbahasa basi. Tapi sebetulnya bukan itu aku. Alangkah menyenangkannya. Punya sahabat yang apa adanya. Saudara-saudara, kalau kita dekat sama kawan. Kita main ke rumahnya. Nggak usah ditawarin makan juga. Gue lapar mau makan dong. Kalau kita temen kan enak aja kan gitu ya. Kita udah biasa. Tapi tata krama sopan santun suka berbuat untuk kita diem. Nunggu ditawarin. Udah tawarin udah makan? Udah. Mau makan lagi Pak? Enggak apa-apa. Dikasih makan? Habis juga. Ya. Ngapain lah kau putar-putar? Emang lapar kau? Ya bilang aja kau lapar. Ya minta makan susah amat. Kecuali kamu belum akrab. Orang yang akrab tidak ada yang disembunyikan. It's nice. Itulah indahnya. Paulus tidak mengajarkan kita tata krama, cara berbicara. No. Tapi lebih dalam etika nilai yang semestinya. Tata krama itu bisa mengkamuflase originalitas kita nggak kelihatan. Tetapi etika yang tinggi, sikap hati yang sungguh. Apa yang keluar, itulah sejatinya. Sampai kita mudah untuk mengenali kawan kita. Titus, bagi Paulus, terpuji ketika dia menjalankan jemaat pelayanan dan teman-teman lain tahu Titus orang yang pegang prinsip dan baik. Paulus pernah marah kepada Markus karena Markus pernah pelayanan bersama dengan Paulus. Udah pergi pelayanan semangat di tengah jalan bengkok pula si Markus. Pulanglah aku, terlalu capek berat kali ini. Paulus marah, pulang kau. Dan besoknya jangan ikut-ikut lagi. Itu Paulus. Ya. Kemudian saudara akhirnya Paulus tidak boleh mengikutkan Markus. Markus nggak ikut. Nggak bisa. Karena pada perjalanan pertama di tengah jalan pulang. Cengeng. Paulus itu tipe orang kolerik kuat. Ya, kalau dia mau penjara, mau jungkir balik, mau patah tulang, nggak ada persoalan. Rupanya si Markus anak mami. Jangan bilang patah tulang. Kaki lecet aja dia ribut. Jadi bisa dibayangkan jalan sama Paulus. Capek. Paulus bilang, gitu aja lo capek, maju terus. Aduh mules. Waduh mungkin Paulus udah kesel banget kali ya. Kau bolak-balik. Stop, gak boleh lagi ikut. Saudara, dalam bahasa basi kekristenan masa kini, orang selalu akan bilang, heran ya Paulus gak sabar. Kan mestinya hamba Tuhan sabar. Kau pikir sabar itu apa? Apa Yesus kurang sabar sehingga dia marah kepada si Yudas? Yudas pergi kau. Buahkan buah yang mau kau bikin itu. Pergilah kau. Akhirnya Yudas pergi mengkhianati dia kan. Apa kalian mau bilang Yohanes kurang sabar hanya karena bilang waktu orang ngantri dibaptis, ular beludak, pulang kau. Buahkan buah yang sesuai buah pertobatan, baru kau balik kemari. Mempermalukan orang. Kalau tata krama yang kita ukur, Yesus itu payah tata kramanya. Yohanes Pembaptis payah tata kramanya. Para rasul itu pun payah tata kramanya. Karena Yesus pernah mengucapkan kalimat yang amat sangat luar biasa kasar menurut ukuran tata krama. Matius 23, dia bilang apa? Kau ahli Taurat, ke neraka kau. Tapi jahatmu sudah ke neraka kau tutup pula lagi pintu surga. Kau bawa orang lain sama-sama kau ke neraka. Kalimat apa itu? Iya betul sih gitu Yesus, tapi jangan gitu dong cara ngomongnya. Coba kalau itu Yesus, berani kau ngomong begitu? Enggak kan, tapi kalau Bigman Sirait, kau sahati aku. Itu kadang-kadang kita basa-basi. Kurang hikmat, kurang ini. Bacalah Alkitab baik-baik. Selama sebuah kejujuran dinyatakan, seringkali tidak mengenakkan kuping. Kebenaran itu tidak menyenangkan, saudara. Kalau saya salah, kalian kritik. Pak Bigman, kamu salah gini-gini. Kamu benar, tapi percayalah. Aku pasti tidak suka dikritik. Tapi demi Tuhan yang hidup, aku akan belajar dari apa yang kau katakan. Kalaupun ku bilang, terima kasih untuk masukannya. Percayalah, hatiku tidak senang itu. Cuma aku pun terlibat basa-basi. Siapa sih yang senang diutak-atik, betul nggak? Tapi ayo dong belajar bahwa omongan itu betul ya kita dengerin. Belajar mencintai apa yang tidak kita sukai selama itu kebenaran. Dan itu hidup kita, saudara. Titus orang yang sudah masuk dalam ranah, terpuji, orang yang bagus. Oleh karena itulah dikatakan bersama-sama dengan dia juga ada tim yang dikirim oleh Paulus. Ya bukan itu saja dikatakannya.
Bahwa Titus juga telah ditunjuk oleh jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini. Yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai bukti kerelaan kami. Saya suka kalimat ini. Semua orang mau melayani Tuhan. Pertanyaannya. Semua kita punya hak bilang saya mau melayani Tuhan. Silakan. Tapi maafkan saya. Apa buktinya? Bahwa kita melakukan. Apa yang kita katakan. Sederhana kan? Tapi saudara lakukan nggak? Saudara cinta desa, pergi nggak ke desa? Saudara kasihan sama orang miskin, tolong nggak orang miskin? Kalau kau bilang kasihan sama orang miskin, Pak, saya selalu berdoa puasa untuk mereka. Oh iya, terus berapa persembahanmu yang kau kasih? Belum sih Pak, berhenti kau puasa. Terlalu capek kau puasa. Kupikir kau puasa jadi irit dikit, uangnya kau kumpul kasih orang miskin. Agak lumayan ya. Puasa saya Pak, tidak pernah makan siang lagi. Seluruh uang makan siang saya kumpulkan, saya persembahkan pada orang miskin. Karena saya nggak punya uang cukup. Itu Kristen. Jangan hanya bicara, lakukan. Turun dan kerjakan. Paulus bilang, kami kerjakan. Itu bukti bagi kami menjalankan kerelaan itu. Kami kumpulkan, kami distribusi, kami bekerja. Saudara-saudara, Paulus turun dan mau menggarap itu. Ini pelayanan. Dan ini yang mesti kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Bagaimana menghidupkan hati kita. Sehingga dia mempunyai kepekaan luar biasa terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Berkelahilah dengan dirimu. Belajarlah mencintai orang seperti kau mencintai dirimu. Cintailah dirimu tapi jangan berhenti di situ. Ekspresikan kepada orang di sekitar kita. Dengan begitu kehadiran kita akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Ini yang mesti kita garap, saudara. Ya, kita mesti melayani dalam kehidupan itu sehingga pelayanan kita akan menggapai keberhasilan yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan melibatkan kita dalam apa yang sedang dia garap di kehidupan. Kalau Tuhan mau kerjakan sendiri semuanya, jelaslah dia bisa, bukan? Tapi kalau sampai dilibatkannya kita, bukankah seharusnya kita bersyukur, berterima kasih dan lakukan itu? Karena itu aneh sekali kalau kita berhenti. Aneh sekali kalau kita berkeluh kesah. Ambil bagianmu. Garap yang kau bisa. Sehingga bagaimana menyelesaikan seluruh tugas-tugas yang kita emban untuk tugas pemberitaan Injil. Sehingga dengan demikian bisa dikerjakan yang luar biasa. Tetapi saya kagum juga dengan Paulus ketika dikatakan begini. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam pelayanan yang kami kasih dan hasilnya yang sebesar ini. Ternyata Paulus juga jaga. Jangan sampai ada orang punya celah lalu mengkritik kami. Kenapa? Menarik alasannya ya. Karena kami mau melayani bukan hanya menyukakan Tuhan saja, artinya bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi juga kami mau bertanggung jawab di hadapan manusia. Apa yang baik itu. Kalimat ini menarik, saudaraku. Ya. Ketika kita melayani di Mika, kita bikin sekolah. Saya menaruh prinsip dan hukum Taurat dalam tanda petik untuk diri saya sendiri. Ya, saya pendiri, pantang ambil uang dari yayasan. Saya pendiri, andai kata pun pergi itu kunjungan ke daerah, harus tiket biaya sendiri. Entah kawan yang kasih nomor 5 itu, tapi tidak boleh pakai uang yayasan. Tidak boleh ada jejak saya sedikit pun kos untuk pendeta Bikman Sirait. Pantang. Saya mau bawa anak saya 1, 2, 3 orang, semua sepenuhnya harus kubayar. Ya. Kemudian saudara yang kekasih, sesudah kita pergi. Jadi saya tidak mau ada celah. Orang bilang, Pak Bikman pelayanan mau cari uang. Karena saya juga pernah dihantam orang begitu. Yang hantam ini nggak lihat. Udah nggak ngambil uang pun masih dibilang ngambil uang. Kan gila kan? Karena orang Kristen selalu penuh dengan wahyu. Bisa melihat yang tidak terlihat. Saya bisa bilang, please you datang ke kantor, lihat. Baru nanti ngomong. Kadang-kadang ironis ya. Saya sedih ngeliat banyak orang Kristen. Kalau di radio itu ya, oh Pak Bikman mesti begini dong. Jangan cuma begitu, mesti begini. Saya kadang-kadang dengar orang Kristen itu linglung. Saya pernah beberapa kali kick balik dalam tanda petik. Oh iya Pak, Bapak bikin sekolah juga? Saya sih enggak. Dalam hati saya, aduh Tuhan, padahal kalimatku ini supaya dia sadar. Diteruskannya pula lagi. Kita udah bikin, dia nggak bikin, yang bawa kalah malu gitu loh. Enggak juga tuh. Dikomentarinya kita apa yang nggak dibikinnya. Gila ya, dia berani ngomong loh. You mesti begini-begini, tapi dia nggak bikin apa-apa. Ah itu ide bagus Pak. Disupport Pak, sambil anak-anak. Bapak ambil 2 apa 3. Enggak ngambil juga. Buntut yang paling bagus biasanya Pak. Nanti saya doakan Pak.
Kalau berdoa mah banyak, anak-anak kita juga berdoa siang malam di sana ya. Tapi ironis loh. Itu sebab beban saya juga belajar terus bergumul dari Rasul Paulus. Kita punya lembaga ngurusin sekolah ke desa-desa. Ini harus jadi lembaga yang bersih. Maka kita bercita-cita jungkir balik. Gimana ini supaya bisa diaudit. Kita sadar keterbatasan. Untuk kerja ini, kerja itu, jumlah orang. Terus semua berproses. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong kita. Secara bertahap terus menuju kepada titik yang makin baik. Kita lakukan rapi terus, pelan. Pikirkan apa lagi. Why? Kenapa? Supaya kalau kita mengerjakan pekerjaan, menolong orang susah, dan banyak orang menyumbang, jangan sampai ada 1 sen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Silakan baca. Tapi jangan pikir, kalau kita sudah kerjakan itu, lalu kita akan dipuji-puji orang. Enggak juga. Saya sadar betul. Sekalipun itu akan tercapai dan dikerjakan. Namanya kritik mah gak akan berhentilah. Namanya badai tetap saja ada. Tapi bersyukurlah. Asal jangan bukan kau yang membuka jalannya. Karena pada waktunya semua itu akan rontok oleh kebenaran yang ada. Karena itu Paulus bertanding. Ini aku. Tampaknya sumbangan mereka cukup besar. Maka dia perlu teliti dan hati-hati. Dia turun dan dia pertanggungjawabkan. Itu sebab Paulus mengagumkan. Kalau mau pergi pelayanan, kesusahan uang nih, dia gak ngerengek loh. Dia gak telepon terus bilang, halo Bapak, saya berdoa. Tuhan dorong saya untuk doa buat Bapak. Dan Tuhan bilang, Bapak akan kasih saya ongkos transport. Gila juga ya. Saya kalau ditelepon gitu langsung saya jawab, puji Tuhan Pak, Bapak doakan terus. Karena sampai sekarang Tuhan belum kasih tahu saya. Saya gak akan mau kasih itu. Yes. Saya gak percaya. Tuhan suruh kamu minta-minta seperti itu. Tuhan punya 1001 cara mau kasih tahu ke sana. Dan Paulus apa lakukan? Dia gak mau lakukan itu. Dia tidak merengek. Apa yang dia kerjakan? Dia buat tenda. Orang hebat, sekolah pinter, luar biasa. Ya elah aja dibikin tenda. Jauh amat itu kebanting kelasnya itu dengan sarjana PL-nya itu. Murid Gamaliel itu. Beresin. Dapat uang. Dia lakukan perjalanan lanjutan. Hebat ya. Dia tidak mau ada orang menganggap remeh pelayanan. Tuhan akan tolong dan cukupkan orang dengan 1 juta cara yang luar biasa. Paulus melanjutkan lagi dan mengerjakan lagi. Jangan sampai ada orang berkata padaku, aku merengek dan mengemis dalam hidupku. Tuhanku lebih dari semua itu. Jadi sikap Paulus yang dibangunnya ini menjadi luar biasa, saudara. Dia sangat bertanggung jawab pada tiap pelayanannya. Tapi jangan lupa, di Roma, di Korintus, di mana-mana Paulus dihantam banyak orang. Karena hidup Paulus yang benar itu menggelisahkan banyak orang. Jadi orang yang gelisah menghantam dia terus. Orang yang rasa dipojokkan, hantam dia terus. Makanya di Korintus dia juga pernah berkata, ada banyak orang berbicara tidak baik tentang aku. Mereka itu memberitakan Injil, tapi hanya untuk kepentingan perutnya saja. Untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi aku tidak akan itu. Kalian adalah surat-surat hidupku. Buah pelayananku. Aku siap diuji dan dibedah. Wih, luar biasa. Ya. Begitulah Paulus mendemonstrasikan kehidupannya, keunggulannya, sehingga dia tidak mau dicela dan tidak lagi mau memikirkan sekedar pertanggungjawaban pada Allah. Perlu pertanggungjawaban pada manusia. Pendeta-pendeta kalau khotbah seringkali bilang bukan? Saudara-saudara, ada orang beri perpuluhan, beri persembahan, akhirnya tidak diberkati Tuhan. Dia marah. Dia tanya kenapa begitu Pak? Saya jawab itulah kau, beri persembahan, beri perpuluhan, tapi nanya dipakai kemana uangnya. Kau nanya mana pertanggungjawabannya. Makanya kau gak diberkati Tuhan. Beri dan jangan pikirkan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Tafsirnya gila banget ya. Maksudnya tangan kanan ngasih, tangan kiri gak perlu tahu. Gak usah kau teriak-teriak. Tetapi Tuhan juga bilang jangan beri mutiara pada babi. Nah kau tahu gak pendeta itu babi apa bukan? Kau harus tahu dia babi apa enggak. Kalau dia babi ngapain kau kasih? Karena ada juga pendeta babi. Yes, saya bisa jadi pendeta babi. Maka kenalilah. Big Man Sirait itu pendeta benar atau babi? Jangan beri uang yang kemudian kupakai untuk menyenangkan diriku.
Karena Tuhan akan marah padamu. Dan kemudian pendeta berkelit, saudara, saya hamba Tuhan tidak perlu bertanggung jawab pada manusia. Saya bertanggung jawab pada Tuhan. Saya suka kalimat Paulus. Aku akan memikirkan yang baik dalam pertanggungjawabanku. Bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada manusia. Hebat ya. Dia siap front to front. Silakan kalian lihat aku. Mana celahku, mana salahku. Tunjuk. Kalau memang salah akan kuperbaiki. Karena sudah seharusnya aku hidup benar di hadapan Tuhan itu. Waduh. Itu kalau saya bilang, Paulus ini seperti orang naik ke panggangan ini. Panasnya kan luar biasa ya. Mana ada sih manusia nggak ada salahnya? Yes. Tapi kalau satu salahmu dan semakin kecil, tampak benarmu semakin besar, orang akan mengerti kau. Yohanes pernah mengatakan, kalau kau bilang kau mengasihi Tuhan, yang tidak kelihatan, tapi membenci saudaramu yang kelihatan, omong kosong itu. Yang kelihatan aja tidak bisa kau kasih, apalagi yang nggak kelihatan. Jangan berteori kau, itu Yohanes. Saya pinjam kalimat itu. Kalau kau tidak bisa bertanggung jawab pada manusia ini soal pembukuan, bagaimana kau tanggung jawab sama Tuhan? Omong kosong itu. Maka pelayanan kita harus terukur semua, saudaraku. Jangan pernah merasa dirimu baik. Kalau banyak kawanmu bilang kau tidak baik. Banyak orang selalu anggap semua orang tidak baik. Orang sok tahu lah kita bilang kan. Saya ingat ada satu cerita kawan bilang, ada orang sok tahu datang ke dokter. Dokter pun diajarinya. Dokter, sakit aku, semuanya sakit. Dokter bilang, kenapa? Ini kepala, aduh sakit. Dadaku sakit, kakiku sakit, tanganku sakit. Dia semua sakit. Terus dokter bilang, tenang dululah. Nanti saya obati kamu. Dokter nggak tahu semuanya sakit. Enggak, itu urusan kecil. Apanya urusan kecil? Begini kata dokter. Lututmu enggak sakit. Marah dia. Tahu apa kau? Aku yang merasakan. Nih sakit. Kepalamu enggak sakit. Tahu apa kau dokter? Nih sakit. Sudah semua dia teriak-teriak sakit. Dokternya bilang, ya jelas sakit lah. Karena telunjukmu bengkak. Apapun kau pegang ya sakit. Yang sakit telunjukmu. Bukan kepalamu. Bukan lututmu. Masih ngotot dia. Dokter, kau apa aku yang rasakan? Sampai dokternya pun mulai bingung kan. Ya memang kau yang rasakan. Begitu disuntik sama dokternya, kasih analgesik, hilang rasa sakitnya, dia pegang. Ih betul loh dokter, hebat kali, manjur kali obatmu katanya. Nggak ada yang sakit lagi. Begonya setengah mati, telunjuknya yang bengkak. Ya pegang apapun sakit. Tapi diajarinya dokter itu. Itu orang bego namanya ya. Kalau kau mau bilang dirimu baik, jangan kau begokkan semua orang. Semua orang jahat menurut kau, cuma kau yang baik. Sadarlah kau. Semua orang baik, cuma kau yang jahat. Itu mungkin yang paling betul. Maka satu pun tidak ada yang cocok. Maka apapun yang kau pegang jahat. Jahat, sakit, sakit. Padahal kau yang sakit. Telunjukmu yang masalah. Kau salahkan semuanya. Kau yang masalah, kau salahkan semua di sekitarmu. Sebagai pendeta paling susah ngerti semua orang, saudara. Saya harus jujur. Dengan jemaat. Itu aja yang saudara tahu. Jadi saya mesti punya waktu, mesti dengerin, mesti apa. Saudara kan gak mau tahu kalau saya harus siaran. Saudara kan gak mau tahu saya mesti syuting, mesti rekaman, mesti ke Kalimantan, mesti nulis, mesti ini. Pasti gak ada yang tahu ya. Cuma mau taunya, heran Pak Big Man. Susah amat sih nyijain waktu. Saya kena marah. Berapa sulit ya. Maka saya sering kali berkata pada banyak orang begini. Kalau banyak salahku, silakan. Kalau banyak kurangku, lihat dan beritahukan. Aku akan belajar memperbaiki diriku. Tapi tolong kalau ngeliat aku, jangan cuma kalian lihat. Pak Bigman kurang ini, kurang itu, kurang semua kurang. Tapi kau gak pernah bertanya. Kekuranganku kau lihat, yang jeleknya. Tapi gak kau tanya, Pak Bigman makan cukup gak? Kau lihat aku kurang ajar, kurang makan gak kau lihat? Kan repot juga kan? Kau ajari aku, tapi nasi gak kau kasih. Sudah kau marahi aku, lapar terus, sakit hati aku 2 kali kan. Susah mendengar kalimatmu. Andai kata kau kasih aku makan, kau ngomong, enak dengarnya kan. Tolong dong belajar ngerti. Hidup saya kayak apa sih? Begitu jeleknya kah? Bagaimana saya bilang tadi berkeluarga? Nah kan mesti dilihat gitu kan. Begitulah kita ngelihat kawan-kawan kita yang lain. Semua saling melihat begitu. Sehingga dengan demikian indahlah hidup kita. Memang dia ngomong agak kasar. Tapi sebetulnya dia tiap apa juga dikerjain dia beresin kok. Tanggung jawab loh orang. Totally kalau mau lihat orang ya. Jangan cuma sepotong. Ngelihat sepotong manusia mah repot kan. Lihat yang lainnya. Jangan hanya memarahinya. Juga menolongnya. Dengan demikian
pelayanan bersama itu akan menjadi amat sangat indah. Kita bisa saling melengkapi kok. Saling ngisi, ya nggak? Saya banyak kekurangan. Kaki saya ini akan pendek karena urus ini itu. Coba saudara jadi tambah lagi jadi kaki kan. Berapa hebatnya kita. Aku tangannya, kau kakinya. Kita bisa kemana-mana tuh. Bisa kerjain banyak hal. Saya siaran misalnya rekaman. Yang lain-lain kerjakan. Cari radio sana, cari TV sini. Berapa hebatnya itu. Tapi kalau aku yang siaran, aku cari radio, aku cari TV kan. Terakhir aku mati sendiri pula lagi. Terus kalian bilang lagi, Pak Bigman kurang bijak. Tidak mengurus badannya. Aduh mak. Mau aku tidak capek? Bantulah. Begitu pula aku dengan kamu. Kamu mau ini, mau itu. Aku juga mesti turun dong. Gak bisa sekedar nuntut. Kamu harus begini, gue nih. Harus khotbah yang bagus. Tapi saya gak ngajar. Saya gak mau juga dong. Saya prepare. Saya siap. Harus jadi model. Jangan cengeng. Jangan pula bagianku nanti aku lari. Aku pun mesti kerjakan lagi. Dan aku harap aku bisa mengajar apa itu baik. Sehingga dengan demikian saudara yang kekasih kita betul-betul memainkan peran kita. Sehingga bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Ketika Paulus mengatakan, beberapa rekan juga kami kirim kepada kalian. Dan beberapa kali mereka kami uji. Ternyata mereka setia. Kirim, setia, kirim, setia. Markus dikirim, gak setia, dimarahin. Tapi kemudian Markus pergi dengan Barnabas, kemudian pergi jalan pelayanan, bagus deh ya. Karena Barnabas tipe orang lebih melankolik. Yang nyocok rupanya Markus. Tapi akhirnya kemudian pada berikutnya nanti, Markus ikut lagi pelayanan Paulus. Paulus bilang, good, silakan. Nggak ada yang salah saudara. Jadi jangan ributkan itu. Dan ada orang selalu bilang kan, perpecahan untuk perkembangan. Omong kosong itu. Kasus Paulus, bukan kasus perpecahan seperti itu. Nanti mereka gabung lagi. Di hidup sekarang ini gereja, kalau sudah pecah, abadi itu. Pecah terus-terusan ya. Nanti mereka bilang kita ketemu di surga. Menurut saya terlalu GR itu. Enggak tentu nyampe kok. Bagaimana tubuh Kristus bisa tersobek-sobek? Ini enggak gampang loh saudara. Saya manusia terlibat di dalam, saya juga confusing berat sebetulnya. Berapa sulitnya. Untuk memulai dan menggarap semua itu. Oleh karena itulah. Kita perlu memikirkan dengan baik-baik. Bagaimana itu terus bergerak dalam hidup kita. Sehingga semua kita menjadi orang yang teruji oleh satu situasi. Teruji dari waktu ke waktu. Teruji dalam perjalanan hidup ini. Dan bagaimana hidup kita makin hari menjadi hidup yang makin bermutu. Untuk puji hormat nama Tuhan kita itu. Karena itulah dikatakan saudaraku yang kekasih. Kita harus berjalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memainkan peran kita. Oleh karena itu. Bagaimana juga kita harus belajar menghargai orang yang melayani. Itu dikatakan Paulus, tunjukkanlah bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atasmu. Jadi gini, tim ini dikirim, Paulus bilang, orang-orang di Korintus, saudara-saudara kita orang baik dan pelayanan dengan baik-baik, pergilah. Maka Paulus bilang, tolong kalian sambut dia. Buktikan kepada mereka, kalian memang baik. Sama seperti yang kukatakan, aku bangga tentang kalian, buktikan kebanggaanku bukan kosong. Keren ya? Indah banget ya berkawan itu. Indah banget ya sepelayanan itu. Berikan apa yang kau harus berikan. Tidak perlu berlebihan. Dan jangan pernah memberi berlebihan. Karena itu tidak mendidik dalam kehidupan. Sehingga saudara yang kekasih. Bagaimana kita memainkan peran kehidupan keimanan kita. Sebagai satu keluarga besar. Jemaat Tuhan yang melayani. Itu akan menjadi amat sangat indah dalam hidup ini. Ayo berkelahi. Waktu sudah semakin gawat. Pola hidup sekarang manusia sangat egosentris. Gereja pun masa bodoh dengan gereja yang lain. Semua sangat individualis sekarang. Itu sebab saya bilang sering kali kalau gereja berdoa, doanya itu nyesekin badannya. Di sana gereja kebakar, di sini gereja berdoa, Tuhan bersyukurlah bukan gereja kami yang terbakar. Pada sana gereja yang terbakar. Bersyukur dia gak terbakar. Saya bilang jahat kali mulutmu itu. Tuhan gereja di sebelah terbakar. Tolong kami akan turun. Itu. Jangan bersyukur kau gerejamu tidak terbakar. Kenapa gerejamu kalau terbakar? Kalau gereja terbakar dan membakar semangat kita, ayo berdoa supaya gereja kita terbakar. Yes, itu saya. Buat apa kita punya gedung, tapi kemudian melempem dalam pelayanan. Habis gedung itu, asal kita berkobar dalam berapi-api melayani Tuhan. Itu yang mesti. Oleh karena itu biar ini kita pikirkan saudara. Sehingga dengan demikian kita menjadi bersama dalam pelayanan. Pertama tadi ingat, kita harus menjadi orang yang teruji. Yang kedua, kita orang yang terpuji. Terpuji di kalangan jemaat, kita benar,
Bagus. Teruji, bukan cuma puji-pujian kosong. Teruji itu adalah apa yang disebut sebagai pujian padamu terbukti. Yes. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian kita menjadi partner dalam mengisi pelayanan. Bersama-sama. Saling menghargai. Sehingga itu akan menjadi beban pelayanan yang luar biasa. Saya suka pepatah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh ya. Itu pepatah bahasa Indonesia kan itu ya. Bayangkanlah, bukan agama ini. Tapi bagus sekali kalimatnya. Memang betul. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Lihatlah Sapolidi, satu tidak ada arti. Seikat luar biasa. Bisa membersihkan, bisa mengerjakan banyak hal dalam hidup ini. Kalau kita tercerai-berai, omong kosong yang kita kerjakan. Satu-satu, siapa kau? Seberapa kuatmu? Seberapa kuatku? Tapi kalau kita bersatu, alangkah luar biasanya. Dan begitulah gereja kita harus berkelahi dan berjuang. Karena itu tempatkan dirimu. Tentukan sikapmu. Mari kita bersatu. Kita melayani firman hidup itu. Saya berat Pak, saya sakit Pak, saya sulit Pak, saya tidak dihargai. Demi Tuhan yang hidup. Kalau orang melakukan itu padamu, bersyukurlah kau. Berarti kau masih hidup di dunia. Kalau itu tidak kau rasakan lagi, berarti sudah enggak di dunia kau. Di surga Pak, belum tentu. Di neraka pun bisa. Karena di neraka, sesama anak setan pun saling mendukung itu. Ngerti maksud saya? Tetapi kelama dunia, yes. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melukaimu. Ketika orang melukaimu, Tuhan justru sedang menggarap kamu dan membangun kamu. Ketika ada orang mengkhianatimu, pada waktu itu Tuhan lagi mau mengangkat kamu. Jangan jatuh. Teguhlah dan berkata, ini aku Tuhan, pegang tanganku. Biar Tuhan membimbing kita, menuntun kita, langkah demi langkah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa berkelahi dalam zaman ini. Memenangkan pertandingan kita. Dan kita akhirnya bisa menjadi satu tim yang solid dalam pelayanan itu. Bersama menjadi sangat indah. Karena kebersamaan kita adalah kerelaan saling menerima. Mbak penting siapa aku. Tapi sorry ya, tidak penting siapa kau. Yang penting, kalau kau dan aku bisa jadi kita. Itu hebat. Ingat pelayanan? Tidak penting siapa Big Man Sirait. Tapi ingat, tidak penting siapa kalian. Mau seberapa hebatmu, mau seberapa kayamu, mau seberapa jagomu. Tidak penting Big Man Sirait seberapa hebat, seberapa kuat, seberapa jago dia khotbah. Tapi penting justru aku tidak ada, kau tidak ada, yang ada kita. Supaya kita ada, apa yang harus kita lakukan? Sangkal dirimu. Kau bukan kau, aku bukan aku. Menjadi kita. Sama-sama kita melayani. Terpuji, teruji, saling mengisi. Alangkah indahnya. Biarlah hari-hari hidup kita menjadi kesaksian. Maka demi Tuhan yang hidup kepada semua saudaraku. Di dalam hidup berkeluarga kita. Berdoalah. Supaya kita jadi satu tim yang solid dalam hidup melayani. Dan saya rindu tiap saudara juga menjadi keluarga. Yang ambil bagian dan melayani dalam kesatian yang penuh. Alangkah amat sangat indahnya. Dan akhirnya kita menjadi keluarga besar. Satu jemaat yang kuat bahu-membahu. Memikul beban dalam pelayanan ini. Biar Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Dan dengarkanlah. Bahagia tidak ada di luar sana. Bahagia bukan berapa tumpukan harta. Bahagia bukan berapa banyak pelayananmu. Bahagia, kau tahu, ada di rumahmu. Ketika satu keluarga bersama melayani Tuhan yang sama. Maka kebersamaan membuat apapun menjadi indah di kehidupan. Tuhan menolong kita menemukan kesejatian. Pelayanan bersama di rumah, di gereja, dimanapun kita ada. Amin. Mari kita berdoa dan menempatkan diri kita dalam hidup pengabdian kita, pelayanan kita. Mari kita berdoa supaya dalam kelemahan kekurangan kita, Tuhan menolong kita menyadari diri. Supaya kita menjadi tahu diri dan bisa menempatkan diri. Sehingga dalam kepelbagaian kita tetap bersama. Berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berdoalah. Ingat, musuh besar kita adalah keegoisan kita. Sangkal diri adalah kekuatan kita. Sendiri itu bukan hebat. Bersama itu yang luar biasa.
saling mengisi, saling melengkapi, menjadi kekuatan yang tak terbilang. Saksi yang terpuji dan teruji. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk apa yang kami kerjakan di kehidupan ini. Kami sadar panjang perjalanan pelayanan seperti para rasul, membuat tim demi tim dalam kehidupan pengabdian. Mengutus Titus untuk mengelola, mengatur segala sesuatu bantuan. Yerusalem di dalam kesulitan kelaparan tidak sendirian. Tubuh Kristus berbeban menjadi gerakan yang luar biasa. Terima kasih. Banyak hal yang harus kami kerjakan dalam hidup ini. Tuhan tolonglah kami, pimpin kami. Supaya hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.